Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, nikmat iman yang kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung, pembawa risalah baginda Rasulullah SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu inovasi pembelajaran PAI Dr. Khairul Anam MPDI. Yang saya hormati kawan-kawan pasca sarjana kelas 2A IAIN Tulung Agung. Izinkan saya pada kesempatan ini akan mempresentasikan inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pemanfaatan e-learning, disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran PAI. Adapun rumusan masalah inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pemanfaatan e-learning, itu ada 5 rumusan masalah atau agenda style. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran berbasis IT. Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian pembelajaran, pengertian teknologi, dan bagaimana pengertian pembelajaran berbasis IT itu sendiri. Yang kedua adalah karakteristik pembelajaran berbasis informasi teknologi. Bab ini akan menjelaskan apa saja karakteris atau pembelajar berbasis informasi teknologi dan juga prinsip pembelajarannya. Lalu yang ketiga, klasifikasi pembelajaran berbasis informasi teknologi. Pengelompokan pembelajaran berbasis IT dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah berbasis komputer dan yang kedua adalah berbasis website. Yang keempat adalah tujuan pembelajaran berbasis IT. Di sini akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran berbasis informasi teknologi atau teknologi informasi. Dan yang kelima adalah pemanfaatan e-learning. Dalam bagian ini akan membahas mengenai bagaimana pemanfaatan e-learning yang berada di Indonesia. Inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pemanfaatan e-learning. Pembelajaran merupakan usaha yang disengaja bertujuan dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri seseorang. Adapun pengajaran adalah usaha membimbing dan mengarahkan pengalaman belajar kepada peserta didik yang biasanya berlangsung dalam situasi resmi ataupun formal. Teknologi informasi, suatu teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan, yang bisa digunakan juga untuk keperluan perseorangan, industri, dan bidang publik, dan merupakan informasi yang strategis dalam rangka pengambilan keputusan melalui pengolahan data, termasuk mendapatkan, memproses, menyusun, memanipulasi data, dan menyimpan dalam berbagai cara. Pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pembelajaran berbasis teknologi informasi merupakan proses pembelajaran yang menggunakan berbagai teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi, peran guru
sebagai the sole authority of knowledge, ya, berubah menjadi fasilitator bagi siswa untuk berinteraksi dengan berbagai sumber belajar. Lalu apa saja sih tujuan pembelajaran berbasis informasi teknologi? Berdasarkan studi tentang tujuan pemanfaatan teknologi informasi di dunia pendidikan terkemuka di Amerika, Alave dan Gallupe pada tahun 2003 menemukan beberapa tujuan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu yang pertama memperbaiki competitive positioning, yang kedua meningkatkan brand image, lalu yang ketiga meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, lalu yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan, yang kelima mengurangi biaya operasi, yang keenam mengembangkan produk dan layanan baru, yang ketujuh meningkatkan kepuasan siswa, yang kedelapan meningkatkan pendapatan, dan yang kesembilan adalah memperluas beasiswa. Lalu klasifikasi pembelajaran berbasis informasi teknologi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah e-learning. Apa sih itu e-learning? E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Yang pertama adalah menggunakan media jaringan komputer, internet atau interneting. Yang kedua berbasis website. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat belajar berinteraksi dengan dosen tanpa ada batasan, waktu, dan tempat. Lalu yang keempat adalah mahasiswa mengerjakan tugas, mendapatkan materi dari mana saja dan kapan saja. Ataupun para dosen juga bisa memberikan tugas dan penilaian dari mana saja dan kapan saja. Lalu yang kelima adalah continually atau update their skill and knowledge base. Lalu yang kedua adalah klasifikasi pembelajaran berbasis informasi teknologi, computer based introduction. Itu ada 6. Yang pertama adalah berbasis komputer dapat berperan sebagai tool. Yang kedua adalah komputer sebagai tutor. Yang ketiga adalah komputer menampilkan informasi. Dan yang keempat adalah mahasiswa menjawab pertanyaan atau masalah-masalah sesuai dengan informasi yang diberikan. Yang kelima adalah komputer mengevaluasi jawaban mahasiswa. Yang keenam adalah komputer menentukan apakah yang harus diperbuat mahasiswa selanjutnya berdasar hasil evaluasi pada jawaban tersebut. Lalu yang ketiga adalah klasifikasi pembelajaran berbasis IT adalah blended learning. Apa itu blended learning? Yakni perpaduan metode belajar tatap muka ya di dalam kelas dengan materi yang diberikan secara online. Apa sih keuntungannya? Di sini ada 2 keuntungan. Nah, yang pertama adalah differentiated instruction atau keberagaman instruksi. Yang kedua adalah packing and attendance, yakni kenyamanan dan kehadiran. Lalu apa saja sih karakteristik pembelajaran berbasis komputer? Di sini ada dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah representasi isi atau content representation atau materi berupa multimedia. Jadi yang pertama ini adalah materi yang berupa multimedia. Yang kedua adalah karakteristik pembelajaran berbasis komputer, visualisasi dengan video 2 dimensi, baik 3 dimensi dan animasi. Lalu yang ketiga adalah menggunakan warna yang menarik dan grafik dengan resolusi yang sangat tinggi. Yang keempat adalah tipe-tipe pembelajaran bervariasi, yang di sini ada 4. Yang pertama adalah tutorial, yang kedua adalah simulasi, yang ketiga adalah permainan gamers, dan yang keempat adalah latihan dan lain-lain. Lalu yang kelima apa? Karakteristik pembelajaran berbasis komputer, respon pembelajar dan penguatan. Mengembangkan prinsip self evaluation dapat digunakan secara klasifikasikal ya,
atau individual atau secara mandiri. Lalu apa saja sih manfaat komputer itu? Komputer dapat mengakomodasi mahasiswa yang lamban menerima pelajaran karena dapat memberikan iklim yang lebih bersifat efektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat sabar dalam menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program yang digunakan. Lalu komputer juga dapat merangsang mahasiswa untuk mengerjakan latihan atau melakukan kegiatan laboratorium ya atau simulasi karena tersedianya animasi animasi grafik, warna, musik yang menambahkan realisme. Nah, itu adalah manfaat dari komputer. Lalu apa saja sih karakteristik e-learning? Nah, karakteristik e-learning ini ada 4 ya, ada 4 macam. Yang pertama adalah interaktivitas ya. Interaktivitas tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung atau sinkronus seperti chatting atau messenger, atau langsung secara asinkronus seperti forum, mailing list, atau buku tamu. Lalu yang kedua, karakteristik e-learning adalah independensi atau kemandirian. Nah, fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, baik tempat, pengajar dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Lalu yang ketiga, karakteristik e-learning adalah accessibility atau aksesibilitas. Nah, sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah untuk mendapatkan akses ini. Nah, diakses melalui pendistribusian di jaringan internet ya, dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar konvensional. Lalu yang keempat adalah karakteristik dari e-learning adalah enrichment atau pengayaan. Kegiatan pengayaan ini kegiatan pembelajaran, presentasi, materi kuliah dan materi pelatihan sebagai pengayaan memungkinkan menggunakan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Nah, lalu apa saja sih pemanfaatan e-learning? Nah, dan apa yang disebut e-learning itu? Pemanfaatan e-learning dengan baik dapat meningkatkan hasil pembelajaran dengan maksimal ya. Jadi dengan pemanfaatan e-learning ini kita dapat meningkatkan hasil pembelajaran yang maksimal ya. Menurut Rohman pada tahun 2016. Ada beberapa manfaat dari e-learning. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah dengan adanya e-learning ini, maka dapat mengefisiensikan waktu pembelajaran dan membuat biaya studi yang lebih jauh ekonomis. Lalu yang kedua adalah e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi. Dan pemanfaat e-learning yang ketiga adalah peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang ya. Dengan kondisi yang demikian itu, peserta didik dapat lebih memanfaatkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Itulah presentasi yang saya sampaikan mengenai inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pemanfaatan e-learning. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.